Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa dari 1A Komputerisasi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem berkas. Mungkin ada dari kalian yang belum mengetahui apa sih sistem berkas itu. Untuk pengertian sistem berkas sendiri, itu kalau kita lihat pada teks di sini, maka sistem berkas atau pengaksesan yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Jadi, cara menyimpan itu bagaimana ke dalam sebuah file. Misalnya, menyimpan sebuah gambar, dokumen, atau video ke dalam sebuah media penyimpanan, semacam hard disk atau flash disk. Apakah ditempel mentah-mentah atau bagaimana? Ya, selanjutnya untuk tekniknya menyimpan itu ada 3. Yang pertama insert, yang kedua update, dan yang ketiga reorganisasi. Yang pertama insert di sini menyisipkan data baru atau tambahan ke dalam tumpukan data lama. Jadi misalnya ada sebuah daftar mahasiswa dalam sebuah berkas dan ada mahasiswa yang baru masuk. Nah, ketika dimasukkan dalam sebuah berkas tersebut tadi, maka operasi tersebut disebut dengan insert. Jadi menambahkan data baru begitu. Sedangkan update ini mengubah data lama dengan data baru. Perubahan ini bisa sebagian atau keseluruhan. Misal ada mahasiswa namanya Udin, rumahnya di Kelayan. Kemudian dilakukan proses update, ternyata si Udin ini pindah domisili ke Pekauman. Nah, berarti untuk merubah dari Kelayan ke Pekauman itu ada proses yang namanya update. Sedangkan reorganisasi ini adalah penyusunan kembali record-record dari suatu file. Jadi disusun kembali, ibaratnya seperti kita mengembalikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, atribut-atribut pada berkas itu ada beberapa. Yang pertama adalah nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ini lebih cenderung mudah menghafalkan nama, bukan angka. Walaupun sebenarnya di dalam komputer itu selalu dipresentasikan dengan angka. Contohnya pada saat kita membuka Google atau Gmail, itu sebenarnya semuanya angka. Cuman karena manusia sulit menghafalkan angka, maka diubah menjadi nama atau didomainkan sehingga manusia lebih mudah menghafalkannya. Kemudian yang kedua ada type. Di sini dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. Jadi misalnya di dalam laptop kita itu biasanya secara default hanya murni ada Windows tanpa ada aplikasi lain. Itu yang bisa dikenali hanya tipe-tipe exe, byte, dan .com. Hanya 3 itu saja. Dan ketika ada tipe lain, misalnya CDR, DOC, itu memerlukan aplikasi yang berbeda untuk membukanya. Jadi ketika ada berkas atau file dengan tipe tertentu, maka dibutuhkan aplikasi lain untuk membuka tipe tersebut. Selanjutnya, lokasi. Merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Jadi maksudnya adalah menunjukkan tempat di mana file tersebut berada. Yang keempat ada ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Jadi ukurannya berapa gitu. Yang paling kecil itu dari byte, kilobyte, lanjut lagi megabyte, naik lagi gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan yang terakhir yottabyte. Jadi ada informasi ukuran dalam atribut-atribut pada berkas di sana. Kemudian yang kelima ada proteksi, informasi mengenai control access, misalnya apa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Jadi proteksi yang ada di Windows itu lebih cenderung proteksi dari sisi sharing file. Jadi ketika kita men-sharing file di Windows, itu kita bisa menentukan kepada siapa kita men-share berkas tersebut. Bisa ke komputer tertentu atau pengguna tertentu meskipun di mesin yang sama. Kemudian yang keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk yang pertama pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Jadi semua tersimpan, dan ketika tersimpan kita bisa melihat apakah file ini hasil kopian atau file ini dibuat, dan jika benar dibuat kita bisa melihat kapan terakhir berkas ini dimodifikasi. Selanjutnya, operasi pada berkas ini sebenarnya ada 2 aspek. Yang pertama adalah model penggunaannya, dan yang kedua model operasi berkas.
Model penggunaannya ini ada dua cara. Yang pertama batch, suatu proses yang dilakukan secara berkelompok. Yang kedua iteratif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu atau record per record begitu, jadi satu persatu. Kemudian ada model operasi berkas, ada 4 cara, yaitu yang pertama creation. Di sini kita membuat berkas baru, kemudian yang kedua update, meliputi insert, modification, sama delete. Sedangkan retrieval meliputi inquiry dan report generation. Jadi retrieval ini kita meminta laporan bisa dengan inquiry atau report generation. Selanjutnya yang keempat ada maintenance, ada restructure, dan reorganization. Jadi restructure itu dalam basis data kita bisa mencontohkan merubah struktur. Semisal yang tadinya basis data sudah kita buat berdasarkan jenisnya menggunakan varchar, kemudian panjangnya sekian gitu. Nah, ketika kita di restructure, kita bisa mengubah tadi namanya atau tipe data yang tadinya varchar bisa dirubah menjadi card, begitu juga sebaliknya. Ya, ini tadi penjelasan dari yang saya jelaskan tadi ya. Jadi saya skip saja, kalian bisa baca sendiri di sini. Selanjutnya jenis pada berkas di sini lebih cenderung ke tipe yang saya jelaskan pada atribut-atribut pada berkas di slide sebelumnya. Jadi jenis pada berkas di sini adalah bagaimana cara mengidentifikasi bahwa berkas tersebut punya software atau aplikasi tertentu. Teknik yang umumnya yang digunakan dalam implementasi berkas adalah dengan cara menambahkan jenis berkas pada nama berkas. Di nama itu dibagi dua, ada nama dan akhiran atau ekstensi, yang biasanya dipisahkan dengan karakter titik. Sistem menggunakan akhiran tersebut untuk mengidentifikasi jenis berkas dan jenis operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Contohnya hanya berkas yang berkaitan .bat atau .exe atau .com yang bisa dijalankan atau dieksekusi. Jadi ketika Windows diinstal itu hanya ada Windows saja, tidak ada aplikasi lain, maka yang bisa dibuka hanya .exe atau .com saja. Selanjutnya, struktur berkas ini lebih cenderung perbedaan struktur dari sistem operasinya ya. Jadi ketika kita membuka sistem operasinya Windows, Linux dengan Mac itu beda. Kalau di Windows itu penyimpanannya selalu di C. Kemudian kalau di Linux itu maka dia menyimpannya di root. Nah, kalau Mac saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah membuka Mac itu seperti apa model penyimpanannya. Selanjutnya ada metode akses. Untuk metode akses yang digunakan itu ada dua. Yang pertama metode akses sekuensial dan yang kedua direct. Untuk metode akses sekuensial di sini artinya aksesnya itu secara berurutan. Contohnya magnetic tape. Jadi kalau yang paling gampang magnetic tape itu contohnya adalah radio kaset. Radio kaset di sini merupakan salah satu contoh dari magnetic tape. Jadi kenapa sekuensial? Coba ketika mendengarkan musik melalui radio kaset, kita tidak bisa mempercepat atau mengskip lagu yang ketiga, hanya bisa berurutan dari lagu pertama, yang kedua sampai akhir. Itu contoh media penyimpanan dari metode akses sekuensial. Kemudian berbalik dengan metode akses direct, contohnya banyak. Jadi rata-rata yang banyak digunakan pada saat ini itu metode akses direct itu. Contohnya ada flash drive, hard disk, dan SSD. Karena kita bisa memutar lagu yang kita inginkan, jadi tidak perlu menunggu urutan seperti metode akses sekuensial. Contohnya seperti kita mendengarkan Spotify, itu kan kita bisa memilih apa yang ingin kita dengarkan. Selanjutnya operasi pada directory. Operasi di sini ada beberapa. Yang pertama mencari berkas, membuat berkas, yang ketiga menghapus berkas, keempat menampilkan isi directory, kelima mengganti nama berkas, dan yang keenam melintasi sistem berkas. Selanjutnya, tipe akses pada berkas. Jadi, salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksudkan adalah kita sebagai pemilik dari sebuah berkas dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Selanjutnya, untuk organisasi sistem berkas-berkas, sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah.
Tapi ada dua masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas di sini. Masalah pertama itu definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas, dan struktur direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Masalah yang kedua adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Jadi di sini ada berkas tersusun atas beberapa tingkatan dari yang terendah. Sekiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.